Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afu anna wa ala ta'atika wa syukrika a'inna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, pertama sekali kita membaca alhamdulillah ya. Bersyukur kepada Allah atas sempatnya kita datang ke rumah Allah. Pertama, memenuhi panggilan azan. Yang kedua, memenuhi panggilan keperluan rohani. Rohani ya, dengan membincangkan ilmu yang akan kita bicarakan nanti. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita hormati pemuka masyarakat, Nini Mama Cedek Pandai, nan ditinggikan sarantiang yang dilukan selangkah. Demikian juga panitia masjid Jami Pinaga ya. Alhamdulillah, selagi kita mau ke masjid, ringan langkah ke masjid, tandanya orang itu disayangi Allah. Kalau barek langkah ke masjid, banyaklah beristighfar. Orang yang mudah, senang datang ke masjid, hidup matinya akan diurus Allah dengan baik. Dalam hadis disebut ya, asya bi khair wa mata bi khair, katanya. Hidup mati orang itu akan dijaga Allah. Kita mau menjaga hidup saja susah ya. Susah nih, hidup itu bukan senang. Mesti kerja, mesti ada sawah, ada kebun, ada ladang, ada usaha. Apalagi nak mencari jannah, mencari surga. Mana ladang awak nak ke surga tu? Ikolah masaji. Mana kebun awak? Masaji ikolah. Mana usaha awak? Majelis ilmu. Dalam hadis itu ada hadisnya, hadis Imam Muslim katanya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Hadis dari Imam Muslim. Siapa yang rajin duduk di pengajian, rajin mendengar pengajian, nanti mulus jalannya ke surga. Tidak berlubang-lubang macam jalan di sini. Lancar nanti di sana jalannya. Mau lancar jalan ke surga, ke jannah, rajinlah duduk di majelis ilmu. Baik. Sebenarnya bahan ini ada ya, nanti sudah selesai pengajian akan dikasih bahan pengajian. Kalau di Malaysia, di Brunei biasanya kalau pengajian itu ada bahannya, ada bukunya. Bukan ngomong gitu saja, tidak ada mau dirujuk, tidak ada mau dibaca. Ada bukunya, ada sumbernya, nanti akan dikasih. Kalau tidak cukup nanti ditambah lagi ya. Bahan itu cerita sebenarnya. Kita kalau mau ilmu, kalau belajar dari cerita itu senang. Kalau dibaca Quran, baca hadis diterangkan mungkin susah. Kalau dibaca kisah cerita, kisah ini ada bukunya, tapi ini lupa tadi bawanya. Ada di rumah bukunya dan bisa ditempah, diorder, dibeli melalui Shopee. Karena sekarang senang ya. Mau buku bisa dibeli melalui HP, nanti datang bukunya ke rumah. Insya Allah ya. Cerita ini cerita orang saleh. Cerita orang saleh. Kita hidup ini, kadang-kadang ada orang lupa ya. Kadang-kadang ada orang lupa. Untuk apa hidup? Hidup untuk menjadi mukmin yang saleh. Untuk apa hidup? Untuk jadi mukminah salehah. Untuk apa jadi suami? Suami yang saleh. Untuk apa jadi istri? Istri yang salehah. Untuk apa beranak? Untuk apa ada cucu? Untuk menjadi anak dan cucu saleh-salehah. Kalau tidak ada guna hidup itu. Kalau suaminya tidak saleh, istrinya tidak salehah, jangan-jangan hidup ini neraka dunia baginya.
Nauzubillah. Kalau kita baca ayat dalam Quran ya tentang ayat soleh-soleh ini banyak sekali. Jadi di sini kisah orang saleh. Apa kisahnya? Kisah si ibu nan sakit. Sakit ini sakit jasmani. Penyakit jasmani yang dialami manusia kebanyakannya dari karena tidak baca Quran. Nah, di sini ceritanya nanti. Ibu ini sakit. Sumber bukunya namanya Kesaksian Seorang Dokter. Buku ini ditulis oleh penulisnya sendiri, yang penulisnya ini dokter di rumah sakit, dokter pakar bedah. Di rumah sakit jadi dokter, di masjid jadi buyanya. Di rumah sakit merawat jasad, merawat badan, jasad, badan. Itu bahasa Arab sebenarnya ya. Badan bahasa Arab, jasad bahasa Arab, jasmani bahasa Arab. Apa bahasa awak ya? Tubuh. Nah, merawat tubuh. Di rumah sakit bapakku merawat jasmani, di masjid merawat rohani, dua-dua jadinya. Barangkali susah nak cari itu ya, bisa dirawatnya kedua-duanya. Jadi kisah seorang ibu yang sakit, subhanallah. Tetapi yang baik bagi ibu ini, yang baiknya suaminya ke masjid. Nah, ini ceritanya ini. Suaminya berhati masjid, hatinya di masjid, tidak tinggal 5 waktu sholat berjamaah di masjid. Dokternya pun dokter masjid. Jadi saat istrinya sakit, dibawalah ke rumah sakit sebelum jumpa dokter ini. Bawa dokter pakar, ada 4-5 dokter pakar menyatakan ibu ini memang sakit. Sudah dibuat perjanjian, makan memerlukan perbelanjaan yang banyak. Lalu sesudah dibuat perjanjian dengan dokter pakar, suami bersobok jadi dokter Khalid di masjid. Nah, penulis buku ini. Buku ini ditulis dan kemudian diketik lagi ya, diambil dari buku tadi. Kata suami kepada dokter Khalid, namanya dokter Khalid. Dokter Khalid kok ratusan ribu ceramahnya di YouTube tentang agama dan kesehatan. Waktu berjumpa dengan dokter Khalid di masjid, suaminya bilang sama dokter Khalid, dokter, istri saya sakit. Sudah dibawa berjumpa dengan dokter pakar. Dokter pakar sudah mengasih perjanjian jumpa, ikut tanggal-tanggal masing-masing. Tapi kata si suami, saya mau bawa istri berjumpa dokter dulu sebelum jumpa dengan dokter pakar. Nah, kata dokter Khalid, silakan datang ke kantor. Datanglah istrinya ke kantor dengan suaminya. Dilihat oleh si suami, istri tadi, dilihat oleh dokter si istri tadi, ibu tidak sakit. Nah, dengar ya, dengar baik-baik. Ibu tidak sakit. Padahal sudah 4-5 dokter pakar menyatakan ibu ini sakit. Kata dokter Khalid, ibu tidak sakit. Dilihatnya mukanya, perhatikannya, ibu ini sedih ya, gundah gulana, risau. Kata dokter, ibu tidak sakit. Lalu ditanyanya 4-5 pertanyaan. Ini perlu kita tanya diri kita ini. Dokter Khalid menyatakan ibu ini tidak sakit. Lalu ditanyanya, pertama apa? Adakah ibu selalu membaca Quran secara teratur setiap hari? Tanyanya, ibu ada baca Quran tidak tiap hari? Kata ibu ini tidak. Ini terus terang, tidak ada baca Quran. Pertanyaan pertama tentang Quran. Pertanyaan kedua tentang sholat subuh. Katanya, adakah ibu sholat subuh selalu di awal waktu, tepat pada waktunya? Kata si ibu yang ditanya, sering terlambat, jarang yang tepat waktu. 2 ya. Yang ketiga, adakah ibu suka mendengar lagu-lagu dan musik? Nah, ini masalah nih. Buya Munir selalu marah ini ya.
Sekarang musik itu macam makanan bagi orang sekarang, alhamdulillah, keperluan pokok. Adakah ibu suka mendengar musik, lagu-lagu? Katanya iya, katanya. Dia terus terang saja. Kemudian pertanyaan keempat, adakah ibu saat ibu merasa sakit, ibu meminta kepada Allah supaya Allah memberi kesembuhan? Tentunya iya, katanya. Lalu kata Dr. Khalid apa? Beginilah Bu, saya yakin ibu tidak sakit. Coba ibu pulang ke rumah, coba sholat tepat waktu, sholat fardu tepat waktu, dan sholat sunat. Ini masalahnya orang kita ya. Masalahnya orang kita sholat itu banyak yang tak paham, ramai yang tak paham. Sholat itu bukan sholat fardu saja. Sholat dalam Islam, sholat menurut Al-Quran, sholat fardu, sholat sunat, qabliyah, ba'diyah, atau sholat rawatib, sholat tahajud dan sholat duha juga. Kalau dalam kepala kita tidak perlu sholat sunat, itu sudah salah. Dr. Khalid bilang, pulanglah Bu ke rumah, coba sholat tepat waktu, sholat fardu tepat waktu, sholat sunat jangan lupa tahajud. Orang yang tidak tahajud akan menghadapi masalah, dan masalah kehidupan yang banyak. Masalah kesehatannya akan banyak, masalah kehidupannya akan kusut yang susah diselesaikan. Kemudian Bu, baca Quran, kata dokter ini, dengan teratur, banyakkan zikir dan mengadu kepada Allah di ujung malam. Kalau ibu sakit, duduklah di atas tikar sembahyang, di atas sejadah, mengadu kepada Allah. Ada doa Nabi Ibrahim, pendek sekali ya. Ini barangkali kalau kita baca 2-3 kali sudah hafal ini. Doa dalam surah Asy-Syu'ara. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Engkaulah yang memberi kesembuhan ya Allah. Ini perlu dihafal nih Bu. Kalau ibu merasa sakit, apa saja sakitnya, ini solusinya. Surah Ibrahim, doa Nabi Ibrahim ayat 80 surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 80 halaman 370. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Engkaulah memberikan kesembuhannya ya Allah. Engkaulah penyembuhnya. Kemudian seterusnya kata Dr. Khalid, coba pulang, jangan dengar lagu, jangan dengar musik. Kalau sekarang, kalau bisa jangan pegang HP. Nah, sekarang HP ini yang bawa penyakit ini sebenarnya. Subhanallah. Ibu itu pulang, mendengar nasihat Dr. Khalid, sembahyang tepat waktu, sembahyang sunat dipenuhi, sembahyang tahajud, zikir, baca Quran. Jangan membuang waktu dengan media sosial ataupun medsos. Diamalkannya, subhanallah. Itu diamalkannya, subhanallah. 3 minggu ibu tuh sholat tepat waktu, sholat sunat, zikir, Al-Quran, dan tahajud, serta mengadu kepada Allah. Sesudah 3 minggu berjumpa lagi Dr. Khalid dengan suaminya di masjid. Ditanyanya, macam mana istri bapak? Mbak Aka bawa orang rumah. Masa dia inangnya dengan laki sondang alat mendidik seperti. Ada kan? Adong. Mang dia inangnya dengan laki. Macam mana induk bareh? Bagus bahasa Minang itu induk bareh katanya. Artinya sumber rezeki ya. Kata si suami, alhamdulillah katanya, tidak ada sakit istri saya lagi. Tidak lagi sakit. Padahal sebelumnya yang rematik, yang gastrik, yang kencing manis, yang sakit sendi, sakit kepala, berkumpul penyakit di ibu tuh. Setelah dilakukan apa yang dinasihatkan oleh Dr. Khalid, tidak ada penyakitnya. Diperiksa ke dokter, tidak ada penyakitnya. Subhanallah. Itulah kesimpulan cerita yang 2 lembar nih ya, nanti akan dikasih sama bapak dari ibu nanti.
Itulah ceritanya. Apa maksudnya? Maksudnya orang yang tidak sholat seperti yang dikehendaki oleh Al-Quran. Kalau lelaki sepatutnya sholatnya berjemaah di masjid. Sepatutnya lelaki sholatnya di masjid. Sebelum sholat ke masjid, sepatutnya setengah jam, 1 jam sebelum azan kita sudah beribadat kepada Allah di rumah. Hadis sahih ya, hadis Imam Bukhari Muslim muttafaq alaih, ketika orang tidur katanya datang iblis membawa tali, dikobeknya orang tuh. Waktu bangun, waktu sedar, orang tuh dikerjai sama setan iblis. Kadang bapak tuh tidak tahunya, kadang ibu tuh tidak tahunya. Ramai orang yang tidak tahu yang dia itu dikuasai oleh setan iblis. Dia tidak tahu karena sudah keterlaluan namanya, kasusnya sudah keterlaluan. Sepatutnya untuk kita tidur kita baca zikir-zikir yang ada dalam hadis. Kita baca ayat kursi, kita baca istighfar sebelum tidur ya. Kalau orang itu tidur, orang itu akan diikat oleh iblis. Ini hadis sahih. Hadis sahih. Orang itu akan diikat, katanya ikatannya 3 ikatan. Di leher sebelah atas ini diikat sama iblis. Tapi tidak terasa ya. Cara membuka ikatan ini diajar oleh Rasulullah. Membukanya ini sebelum azan subuh. Waktu membuka ikatan iblis itu sebelum azan subuh. Karena sepatutnya orang yang tidur tadi mesti ke masjid. Cara membukanya pertama membaca alhamdulillah. Bangun tidur jam 4, jam tengah 4, 3.30 alhamdulillah. Terbuka satu. Ikatan yang kedua dibuka dengan wudu. Cepat-cepat berwudu. Ikatan yang ketiga dengan sholat sunat 2 rakaat ringkas. Kalau yang 3 ini sudah dilakukan, bebas orang dari ikatan. Kalau belum dilakukan, tiba-tiba sudah azan, padahal waktu membuka ikatannya sebetulnya sebelum azan. Berarti nanti waktu azan subuh, waktu sholat subuh kalau belum dilakukan yang 3 langkah tadi sebelum bangun, pergi juga bapak itu ke masjid tapi belum sholat sunat di rumah. Berarti waktu ke masjid ini dia masih diikat sama iblis. Nauzubillah. 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 Jadi dari kisah ibu tadi ya, kesimpulannya apa? Untuk menghindarkan penyakit atau menyembuhkan penyakit yang sudah ada pada badan orang tuh, nomor 1 mesti baca Quran. Karena Quran ini dalam banyak ayat dikatakan syifa, obat. Ini nanti panjang ceritanya. Panjang ceritanya orang yang sakit bisa sembuh dengan Al-Quran. Banyak ceritanya itu ya. Pertama Al-Quran. Yang kedua sholat tepat waktu. Sholat itu semuanya. Sholat sunat, rawatib, qabliyah dan ba'diyah, sholat duha dan sholat tahajud. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian zikir doa pagi petang yang diajar oleh Rasulullah mesti dilakukan. Kemudian kalau bisa menjauhi faktor-faktor yang melalaikan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itulah dia kira-kira 4-5 langkah saja ya. Tapi di sini ada perinciannya lagi nanti. Kalau sudah dapat kita ini bisa disimak lagi. Yang jelasnya agama ini untuk mengurus kehidupan sementara di atas bumi, kehidupan badan dan kehidupan jiwa juga. Kehidupan jiwa juga. Kebanyakan penyakit yang dialami manusia khususnya zaman sekarang karena jauh dari Al-Quran, jauh dari masjid, sholatnya tidak betul dan mereka terlalu banyak berinteraksi dengan media yang melalaikan. Inilah yang membawa penyakit. Kalau di rumah itu satu rumah tidak ada baca Quran, itu rumah itu bermasalah. Satu rumah itu tidak ada yang tahajud, itu rumah itu bermasalah. Satu rumah itu tidak ada yang ke masjid salat subuh,
itu keluarga yang bermasalah. La ilaha illallah. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan masjid, sholat berjamaah, banyak sekali hadisnya. Kalau Bapak ingat waktu Al-Fadhil Dr. Abdul Samad Hafizahullah datang ke Simpang Ampe menyampaikan tabligh akbar di halaman pekarangan kantor bupati. Ada yang disebut tentang sholat subuh. Ingat apa dibilang? Apa katanya? Itu hadis sahih. Orang yang tidur di malam hari tidak bangunnya tahajud, tidak boleh ke masjid. Hadis Nabi itu ya, Ustaz itu menyampaikan hadis saja, dan saya pun menyampaikan apa yang disampaikan Ustaz itu apa yang ada dalam hadis. Orang yang tidak bangun tahajud dan tidak sholat subuh di masjid, telinganya dikencingi setan. Tadi diikat ya, tadi lehernya diikat, sekarang telinganya dikencingi. Macam manalah hidup orang yang hidupnya diikat dan dikencingi telinganya. Maka itu banyak masalah dalam hidup ini. Dengan jauhnya orang itu dari masjid, dengan tidak melaksanakan sholat tahajud dan sholat berjamaah di rumah Allah, banyak masalah kehidupan ini. Pikirlah ya, Allah mengasih kita nyawa, sehat, lahir rumah, lahir ladang, lahir kebun, lahir sawah, lahir pitih, lahir yang dimakan. Anak cucu sudah ramai, sekian orang jumlahnya. Dipanggil Allah, kita datang ke rumahnya. Todongan. Diimbau, tidak datang. Yang mengimbau itu yang mengasih nyawa. Yang mengimbau itu yang nanti kita mati, kita akan kembali kepadanya. Subhanallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Nyawa bapak itu bukan milik bapak, nyawa suami bukan milik istri, bukan milik keluarga, milik Allah. Inna lillah, kita ini milik Allah. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuh. Tapi orang kita kadang tidak paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Tidak paham dia tuh. Hanya menyebut saja. Ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya bapak tidak ke masjid pagi-pagi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 24 jam tidak ada dipegang Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Istri tidak baca Quran, suami enak saja. Suami tidak baca Quran, istri enak saja. Anak-anak pegang medsos, tidak pegang Quran, mak bapak enak saja bagi dia. Itulah keluarga setan. Ada ayat ini sih ya. Tengok nanti ayat dalam surah Al-Mujadalah. Katanya apa? Istahwaza alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Ayat nomor 19 halaman 544 surah Al-Mujadalah juz 28. Istahwaza alaihimus syaitan. Orang itu dikuasai oleh syaitan. Suaminya, istrinya, anaknya. Apa tandanya? Fa'ansahum zikrullah. Tidak ada yang baca Quran di rumah tu. Tidak ada yang tahajud. Tidak ada yang ke masjid. Fa'ansahum zikrullah. Setan melupakan orang itu dari membaca Quran. Ulaika hizbus syaitan. Itulah grup setan. Grup pada dulu lele, bukan sekarang saja ada grup WA. Dari dulu le. Dalam Quran sebut ulaika hizbus syaitan. Itulah grup setan, kumpulan setan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kumpulan setan itu hidupnya rugi. Matilah ibu, meninggallah ibu, meninggallah bapak. Anaknya tidak satu yang ke masjid. Anaknya tidak satu anak Al-Quran. Meninggal ranggainya mati, dosanya hidup. Orangnya sudah mati, dosanya hidup. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang yang dipengaruhi syaitan itu hidupnya rugi.
mati rugi. Duit rugi. Duit rugi, mati rugi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Itulah dia. Ini pendapat doktor pakar bedah. Di rumah sakit dia dokter pakar, rumah sakit militer Riyadh, ibu negeri Saudi Arabia. Orangnya masih sehat, masih hari-hari berceramah, hari-hari di masjid, siang jam tugas di hospital, di rumah sakit, malam di masjid ini. Tidak pernah capek, tidak pernah merasa penat dan lelah. Subhanallah. Subhanallah. Dibaca kali ayat tadi sekali lagi ya. Ayat 19 surah Al-Mujadalah juz 28 halaman 544. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwadha 'alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwadha 'alaihimus syaitan. Orang itu dikutak-katikkan oleh syaitan. Orang itu dikuasai oleh syaitan. Orang itu dimonopoli oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Syaitan menjadikan mereka lupa zikrullah. Ndak tokon anak kamu saja. Ndak tokon anak menjawab azan. Ndak tahu nyo azan tu doh. Todong ada telinga kepala, telinga hatinya nu menongah. Lain. Manusia ada dua telinga ya. Ada telinga kepala, ada telinga hati. Ada mata kepala, ada mata hati. Zaman dulu orang yang mata kepalanya buta, woi kamu soji. Bos buat dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah saya ini buta. Kadang saya susah datang ke masjid. Bisa tidak saya sholat di rumah saja, tidak usah ke masjid? Mula-mula kata Nabi Muhammad, ya silakanlah sembahyang di rumah saja. Kemudian Nabi Muhammad pikir lagi, belum jauh lagi orang tadi, panggilnya lagi. Mari dulu. Kamu dengar azan tidak? Dengar. Oh, tidak bisa. Tidak bisa sembahyang di rumah kata Rasulullah. Si buta tuh. Subhanallah. Jadi agamu orang awak ko ya. Hari nak kiamat le. Agama itu masih banyak yang belum dilakukan. Padahal nanti yang mula-mula ditanya dari kemudian tuh termasuk pertanyaan awal tentang sholat. Sudah dibilang tadi, sholat itu bukan fardu saja. Nabi Muhammad tidak pernah tinggal sembahyang sunat, tidak pernah tinggal tahajud. Sahabat-sahabat Nabi, istri Nabi, semua keluarganya tidak pernah tinggal. Mereka tidak pernah tinggal Quran. Nabi Muhammad malam hari saya sudah pulang sholat isya, dia akan patroli, ronda, apa jelas kok? Rundo, berjalan dekat rumah ini, dekat rumah penduduk Madinah, berjalan dari rumah ke rumah, mendengar apa dilakukan oleh penduduk, semuanya baca Quran. Besoknya Nabi Muhammad akan bilang, tadi malam saya lalu dekat rumah Bapak, saya dengar Bapak baca Quran surah ini. Iya katanya. Wah, kalau saya tahu Nabi Muhammad memerhatikan saya baca tadi malam dengan cara yang lebih bagus, lebih merdu. Tadi malam bacaan saya biasa-biasa saja. Berjumpalah dengan seorang ibu yang sudah di penghujung usia. Kalau di Malaysia, di Brunei, di Singapura, bapak dan ibu sudah di ujung usia dipanggil warga emas di sana. Di sekolah tidak pakai doh. Siko mungkin orang gaek, tobang-tobang, lansia, lanjut usia. Kalau di sini warga emas. Warga emas. Di atas 60 warga emas. Golden citizen bahasa Inggrisnya. Golden citizen. Jadi bersulah Rasulullah dengan seorang ibu warga emas di atas 60 umurnya. Ibu itu membaca satu ayat saja. Satu ayat saja diulang-ulangnya sambil menangis dan berdoa. Sambil menangis dan berdoa. Kalau ibu-ibu yang sering mendengar ceramah saya selalu dengar ini. Surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu diulangnya ratusan kali. Nah, ini salah satu cara membaca Al-Quran. Bapak bisa baca satu ayat, tapi Bapak paham isinya
Bapak baca sambil menghayatinya, sambil menangis, sambil berdoa kepada Allah supaya diberi keampunan. Ibu itu dibacanya hal ataka hadisul ghasyiyah, nangis dia berdoa dia. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Nabi Muhammad memantau mendengar di luar. Kalau orang yang tahu bahasa Al-Quran, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah datangkah kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya itu pada dasarnya Nabi Muhammad sendiri. Karena wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril. Yang ditanya Nabi Muhammad. Tapi umat juga ditanya. Waktu ibu membaca hal ataka hadisul ghasyiyah, Rasulullah di luar menjawab, iya sudah sampai sama saya. Sudah sampaikah kepadamu cerita hari kiamat? Itu bunyi ayat ini ya. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Yang ditanya itu Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad menjawab di luar sambil menangis. Yang di dalam menangis, yang di luar menangis. Yang di dalam ibu-ibu tadi ya. Yang di luar Nabi Muhammad. Yang di dalam rumah tidak tahu, yang di luar ada Nabi yang mendengar. Macam mana kayak ada rumah orang dulu ya, bisa didengar bacaan ibu dalam rumah sampai keluar rumah. Macam mana rumahnya? Subhanallah. Mungkin rumah macam gubuk di Purba dulu ya. Waktu dulu mengaji sekolah di Purba dengan Buya Munir, awak gubuk tuh ukurannya satu depa 1 hektar persegi, sedopo tambah seto persegi, dinding buluh, lantai buluh, atap lalang, padang lalang. Itu mungkin didengar lah ya. Nah, dindingnya buluh, lantainya buluh, tidur di atas buluh, dingin, enak. Subhanallah. Jadi si ibu membaca ayat yang sama diulang-ulangnya berjam-jam sambil menangis. Nah, kalau ibu atau bapak bisa baca Quran sambil menangis, dosa itu hanyut, dosa itu habis, bersih insya Allah. Mesti belajar ya, mesti belajar macam mana bisa menangis baca Quran walaupun 1 ayat. Nah, Nabi Muhammad juga pernah sholat malam, sholat tahajud. Waktu sholat 1 ayat dibacanya semalam suntuk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 118. Itu diulang-ulangnya malam hari, 1 malam. Berapa ratus kali, berapa ribu kali dibaca ya. Ayat itu mendoakan umat, bukan untuk dirinya, mendoakan umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab mereka itu, umatku itu kan hamba-Mu ya Allah, bukan orang lain. Kalau engkau azab mereka itu umat-Mu ya Allah, memang hamba. Mereka itu hamba-Mu, maaf ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau azab mereka itu kan hamba-Mu, umatku tapi hamba-Mu. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau maafkan mereka, tak usah diazab, jangan diazab, engkau maha gagah lagi, maha bijaksana. Artinya janganlah azab umatku itu ya Allah. Itu doa Rasulullah. Bacaannya ayat mengandung doa ya. Ayat mengandung doa. Kalau ayat-ayat doa kita bisa baca sambil berdoa. Macam tadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau bapak paham, ibu paham Rabbana atina itu, bapak bisa baca 10 kali, 100 kali, 1000 kali. Dijadikan wirid, dijadikan ayat. Jadi ibu yang sholat tadi menangis di dalam sambil mengulang 1 ayat. Nabi Muhammad di luar menangis, menjawab. Ibu bertanya, Nabi Muhammad menjawab. Hal ataka hadisul ghasyiyah, sudah sampai kepadamu cerita hari kiamat? Tahu enggak hari kiamat tuh? Orang sekarang enggak tahu. Kalau tahu hari kiamat, mesti ke masjid. Sebab di antara yang selamat nanti di sana ahlul masjid, rajulun qalbu mu'allaqun fil masajid. Di antara yang selamat nanti orang yang pai ke masjid. Lain cerita, masih ada hubungan familiarnya ibu ini di Batu Sangka.
awak anak ada seorang perempuan, suaminya orang Batu Sangka, jadi menantu orang Batu Sangka. Jadi keluarga sebelah menantu ini, ibu-ibu itu meninggal usianya di atas 80. Usianya di atas 80, tapi dari waktu sehat sampai meninggal tidak tinggal sembahyang berjamaah di masjid. Meninggal di masjid, nah, ibu itu meninggal di masjid. Sesudah maghrib macam tadi, di sana imam wirid, di samping baca subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar, imam juga di sana la ilaha illallah, bertahlil. Nah, waktu tahlil ibu itu meninggal. Waktu bertahlil di masjid, subhanallah. Dalam beberapa bulan yang lalu kami pergi ke Batu Sangka, ke keluarga sebelah menantu, mengecek ibu itu di sini. Ambo dan merabahkan ibu itu meninggalnya. Ambo antara surang dengan ibu itu, kata ibu itu. Subhanallah, subhanallah. Berarti ibu itu ibu penduduk surga ahlul jannah. Karena dia meninggal di masjid, meninggal sesudah salat, meninggal waktu berzikir, meninggal waktu membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah. Itu ada ceritanya ya. Ada tulisannya, nanti kalau ada yang minat membacanya bisa dikirim ya. Cerita ibu yang meninggal di masjid di Batu Sangkar. Nama masjidnya Masjid Ihsan, kampungnya Simabu, Batu Sangkar. Nah, kampung Simabu, Kota Baru, kampung kita ini. Simabu itu kejorongan barangkali. Baik. Jadi apa kesimpulannya apa? Berusaha lah Pak, berusaha lah Bu, macam mana ibu bisa membaca Al-Quran. Kemarin ada pengajian di Simpang Ampe, kata bapak tuh, saya tidak bisa baca Quran katanya. Lalu cucu tidak bisa baca Quran. Tanya bapak tuh, bapak bisa baca Qul Huwallahu Ahad? Bisa. Itu pun dah cukup. Orang yang tidak mampu baca Quran, bacalah yang mampu. Mampu baca Qul Huwallahu Ahad, baca Qul Huwallahu Ahad banyak-banyak. Baca Fatihah banyak-banyak. Baca ayat kursi banyak-banyak. Ada anak tuh di bawah 10 tahun umurnya meninggal, dia kena kanker. Sebelum rohnya dicabut, dia tahu dia mau meninggal, bacanya Yasin, bacanya surah-surah pendek, bacanya ayat kursi. Waktu baca ayat kursi, rohnya dicabut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi apa kesimpulannya? Kita dipanggil Allah 5 kali ke rumahnya sehari semalam. Zaman dulu yang datang itu mungkin 99%. Nah, zaman dulu yang datang mungkin 99%. Yang datang 2-3 orang saja, dan pernah dipanggil Nabi namanya. Nah, waktu Al-Fadhil Dr. Abdul Samad ceramah di Brunei, dia sampaikan satu hadis yang Nabi Muhammad menyebut nama orang yang datang sembahyang subuh. Sesudah sembahyang subuh, Rasulullah bangun, ditanya nama yang tidak datang. Asyahidun fulan, si fulan ada tadi? Kata sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sialan itu katanya. Tanya lagi, asyahidun fulan, bapak ini ada tadi? Tidak ada, kata sahabat. Baru kata Rasulullah ya, orang yang tidak datang sembahyang berjamaah isya dan subuh itu katanya orang yang kena terjangkit virus yang lebih bahaya daripada corona, COVID-19. Orang itu kena virus, kata Rasulullah. Virusnya apa? Virusnya namanya, kalau tulisan Arabnya nun, fa, alif, kaf, nifaq. Ada bukunya orang menjual, virus munafik. Ada bukunya. Itu judulnya, virus munafik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sebenarnya itulah tujuannya ya, supaya masjid ini kalau boleh, kalau bisa bertambahlah jumlah yang datang. Insya Allah. Kalau bapak datang ke masjid salat subuh,
Bapak dapat nilai dengan datang ke masjid, dapat nilai seperti hendak tidur satu malam Bapak sholat di rumah, Bapak baca Quran, itu nilainya. Nilai ekstra, nilai tambahan orang yang datang ke masjid sembahyang subuh, nilainya seperti Bapak hendak tidur semalam sholat di rumah, Bapak mengaji di rumah. Yang datang sembahyang isya nilainya separuh sembahyang subuh. Kalau sembahyang subuh itu 12 jam, kan nilainya satu malam. Satu malam beribadat, kalau malam itu 12 jam, siang 12 jam. Jadi datang sembahyang subuh dapat nilai 12 jam beribadat. Datang sembahyang isya separuh dari sembahyang subuh, jadi 6 jam. 6 tambah 12, 18. Kemudian Bapak didoakan malaikat supaya dosa diampunkan. Sekali kita mau baik dengan Allah, sekali itu Allah mengabaikan dosa kita. Insya Allah. Sudah masuk waktu ya. Jadi itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita ketemu lagi dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita, menjadikan kita orang yang ringan tangannya memegang Al-Quran, ringan langkahnya untuk datang ke rumah Allah, dan mudah perasaannya untuk duduk mendengar ilmu ya. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.